Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahyuni dari kelas 11-nya 2, Mandua Sopet. Di sini, saya akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan matematika. Kalian sering penasaran gak sih, siapa pencipta matematika yang membuat semua penduduk dunia pusing bersama? Nah, dari artikel yang pernah saya baca, pada tahun 3.500 tahun yang lalu, banyak ahli yang berpendapat bahwasanya matematika itu berasal dari sini. Ya, dari Mesir. Di balik megahnya piramida dan bangunan-bangunan yang besar, terdapat angka dan hitungan-hitungan. Nah, salah satu bukti yang paling kerennya yaitu buku Papyrus Ring, di mana buku ini berisikan panduan dan instruksi matematika. Ada perkalian, pembagian, geometri, sampai aritmatika. Jadi, orang-orang Mesir zaman dulu menggunakan hitungan matematika dalam banyak hal loh, seperti pertanian, membuat bangunan-bangunan besar, mengelola hasil pertanian, sampai membuat kapal besar. Kemudian, tradisi hitung-menghitung ini semakin berkembang. Pada zaman ini, ada banyak sekali ilmuwan matematika yang terkenal loh, seperti Thales dan Pythagoras. Nah, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan bapak ini, Bapak Pythagoras. Namanya diabadikan jadi salah satu rumus di buku matematika kita, yaitu rumus Pythagoras. Karena banyaknya guru, sekolah, dan ahli matematika membuat Yunani semakin maju. Nah, maka dari itu, orang Yunani zaman dulu sudah bisa membuat kapal berlayar sendiri loh, dan bangunan-bangunan megah, serta stadion olahraga. Selanjutnya, matematika berkembang dari zaman Yunani menuju ke zaman pertengahan, kemudian ke zaman modern, dan sampailah pada buku pelajaran kita pada hari ini. Tapi, kalian sadar nggak sih? Petualangan kita ribuan tahun ini tuh banyak hal keren yang diciptakan loh. Semua itu bisa ada karena matematika, seperti hitungan-hitungan dan rumus-rumus yang bisa membuat dunia lebih baik lagi. Nah, adapun salah satu ilmuwan terkenal muslim dalam ilmu matematika yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, yang disebut sebagai Bapak Matematika. Nah, beliau lahir di kota Khwarizmi atau Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi atau 164 Hijriah. Nah, adapun penemuannya yang paling terkenal yaitu beliau menemukan konsep aljabar, algoritma, linear, notasi kuadrat, dan yang lainnya. Nah, beliau juga termasuk penulis buku yang terkenal loh. Adapun salah satu bukunya yaitu Hisab Aljabar wal Muqawalah. Nah, buku ini membahas tentang persamaan linear dan kuadrat. Nah, dalam buku ini juga membahas tentang cara menyederhanakan suatu persamaan kuadrat. Nah, dalam Al-Quran, peranan bilangan tidak dapat diabaikan atau dianggap tidak perlu, karena Al-Quran itu sendiri mengisyaratkan pentingnya bilangan. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hijrah, surah ke-15 ayat 19. Nah, di samping itu, ada juga ayat lain yang mendorong agar kita memperhatikan yang berkaitan dengan bilangan itu sendiri, sesuai dengan Quran Surah Al-Qamar Surah 54 ayat 49. Pendapat saya, matematika itu sebenarnya menyenangkan dan menantang. Tetapi, apabila ada kesulitan dan saya tidak bisa memecahkannya, saya merasa seperti orang yang sangat-sangat bodoh. Tetapi, kalau saya mampu memecahkannya, saya merasa seperti orang yang pintar.